Bocah itu menyaksikan ibunya diperkosa. Meskipun sang ibu melawan, tidak ada yang bisa dilakukan bocah itu. Dia hanya bisa membawa kebencian jauh ke dalam hatinya. Baru saja, dia melihat ayahnya mati dengan matanya sendiri. Sekarang dia melihat ibuku dipermalukan lagi. Bagaimana orang bisa menahan serangan ini? Hanya seorang anak berusia 5 tahun. Ibu membuka matanya. Melihat anakku dari lemari. Kedamaian putra. Beri dia ketenangan pikiran. 30 detik kemudian, akhirnya selesai. Tapi setelah berolahraga, Zheng Nianan melihat gambar di dinding lagi. Dia sangat jahat jadi tentu saja dia mengerti. Jika sudah melakukannya, lakukan sampai akhir, tanpa meninggalkan konsekuensi. Jadi dia memerintahkan bawahannya. Gulma di akarnya. Ya Pak. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bocah itu tepat di sebelah lemari. Jika ditemukan, tidak hanya sang ibu menyia-nyiakan usahanya. Sepertinya keluarga Xie juga akan kosong. Bagaimana? Katakan padaku. Di mana anakmu? Tidak tahu. Kamu tidak tahu? Baiklah. Dia mulai menyeka pisau di tubuhnya. Tiba-tiba membawa kakinya di kursi. Lalu duduk di atas kaki putihmu. Rasa sakit datang. Aku bertanya lagi untuk terakhir kalinya. Di mana anaknya? Tidak tahu. Tidak tahu nih, tidak tahu nih. Pada saat ini, bawahannya datang untuk melapor. Menemukan anak itu. Menemukannya. Jika ketemu, maka dia tidak akan berguna. Terlebih lagi, kakak laki-laki itu berkata bahwa dia harus membunuh orang untuk membunuh mulutnya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil pisau dan menikam perutnya. Jeritan kesakitan. Dan itu adalah seorang ibu untuk anaknya. Mengorbankan hidupnya. Tapi anaknya. Bukankah dia masih bersembunyi di lemari? Bagaimana itu bisa ditemukan? Ternyata barusan di aula Jinlou. Seorang anak laki-laki ditangkap. Tapi dia menyangkalnya. Dia bukan putra Zhou Suqin. Paman kelima, aku tahu dia. Itu pengemis di pintu. Itulah yang membuatku masuk. Di bawah jaminan Han Zijie. Mereka tiba-tiba menyadari. Mereka telah meninggalkan warisan. Segera cari. Dan keluarga Xie setelah kesengsaraan. Orang mati, orang terluka. Para penyintas awal melarikan diri. Tapi hanya kepala pelayan. Masih tidak meninggalkan keluarga Xie. Dia memasuki kamar wanita itu. Dia tidak percaya matanya. Pada saat ini, Xiao Lem keluar dari lemari. Buat dia sangat bahagia. Pertemuan Jiu Long di aula besar. Baru saja melalui pertempuran hidup dan mati. 9 bersaudara meninggal 6 orang. Hanya tinggal 3 orang tersisa. Dan hari ini bisa mengalahkan kekalahan. Keduanya mengandalkan ayah dan anak Han Jin Zuan dan Han Zijie. Jadi bos memutuskan. Jin Zuan, tahta ini akan menjadi milikmu. Tidak. Kakak, karya Zijie. Sangat berbahaya. Kalau bukan karena bos datang tepat waktu. Lalu ayah dan anak. Kami sudah pergi menemui leluhurnya lebih awal. Kakak adalah pilar kami. Di bawah dukungan saudara-saudara. Zheng Nianan dengan enggan. Duduk di singgasana Jinlou. Gangster Qingdao. Juga milik dia. Dan dia juga bersumpah bahwa bulan purnama Agustus tahun 10 tahun ke depan. Tahta ini akan diberikan kepada Han Jin Zuan yang kedua. Hari ini, kata Jie di tahta ini. Akan mengubah nama belakang. Sudah 10 tahun. Majelis Jiulong. Di masa lalu, mereka hidup dengan menjadi porter. Sekarang telah menjadi faksi terkuat di Qingdao. Mereka bertiga memasuki Jinlou. Tapi seorang pelayan membersihkan lantai. Setelah melihat mereka, membuatnya ingat 10 tahun yang lalu. Dia pergi ke Jinlou untuk bekerja. Ingin membalaskan dendam orang tuanya. Pembunuh ayahnya Han Zijie juga telah tiba. Tapi dia tidak sengaja meninggalkan pistol di atas meja anggur.
Hanya satu langkah tersisa untuk membalas dendam. Dia tidak boleh ragu.